Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Jejak Widodo. Hari ini saya berada di kantor LKN, Lembaga Kajian Nawacita, ingin melaporkan kepada Anda semua bahwa hari ini ada penandatanganan antara LKN dengan Yayasan Warisan Tokoh Bangsa, IPSA, Indonesian Professional Speaker Association, dan Portal Sekolah. Warisan Tokoh Bangsa adalah sebuah yayasan yang mengoleksi hampir semua dokumen berupa foto, klise, manuskrip, buku, majalah, dan dokumen negara yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat luas. Dokumen-dokumen ini ia kumpulkan selama lebih dari 30 tahun. Sementara lembaga IPSA adalah sebuah lembaga profesional yang didirikan untuk memberikan pelatihan kepada para public speaking seperti penyiar, presenter, motivator, dan bahkan guru. Sedangkan portal sekolah adalah sebuah aplikasi yang diperuntukkan bagi anak sekolah dan guru untuk mempermudah tugas-tugas mereka secara online. Seperti apa kegiatan dan strategi mereka? Mari kita simak wawancara satu persatu pimpinan mereka, hanya ada di Jejak Widodo. Berikut petikannya. Boleh diceritakan lembaga Bapak Warisan Tokoh Bangsa ini apa sih Pak? Coba diceritakan Pak. Yayasan Warisan Tokoh Bangsa ini adalah sebuah yayasan yang ingin menyelamatkan, merawat, dan mewariskan warisan para tokoh bangsa. Intinya adalah jas merah, jangan melupakan sekali-sekali sejarah. Ini bertujuan untuk merangkum, membingkai kembali foto-foto sejarah, bukti-bukti sejarah, dokumen-dokumen sejarah menjadi satu kesatuan bagian besar yang merupakan perjuangan dan visi misi para tokoh. Ini yang mau kami sampaikan secara luas lewat pameran-pameran foto, pencetakan buku, sehingga kami mendorong pemerintah untuk mereview atau memperbaiki mata pelajaran kita, khususnya sejarah, agar sejarah tidak bengkok, tidak ke kiri, tidak ke kanan, tetapi tujuan sejarah dan nyatanya sejarah seperti apa, supaya kita belajar untuk mengenang dan mengeksekusi apa menjadi tujuan para tokoh. Bapak memiliki koleksi secara fisik bukti-bukti sejarah itu Pak? Secara fisik ya, saya sudah mengumpulkannya kurang lebih 30 tahun. Wow. Berupa foto-foto sejarah, dokumentasi sejarah yang tokoh-tokoh tanda tangani, dan klise film, ya, foto-foto sejarah dan lukisan-lukisan sejarah. Itu kami saat ini sedang rawat, kurang lebih itu tadi ada 300.000 dokumentasi kami yang kami sedang digitalisasikan, rawat dalam pengertian yang rusak kami perbaiki dan yang baik kami dokumentasikan untuk disampaikan secara luas ke generasi muda. Baik, Bapak mendapatkan koleksi itu dari mana Pak? Ya, pertanyaan ini sangat menarik karena sangat panjang perjalanannya, 30 tahun lebih. Saya bahasa gaulnya, saya itu ya gaul ke pedagang-dagang buku di emperan Senen, Matraman, dan di daerah Kuitang tentunya, dan di Palasari Bandung dan kota-kota lain. Bahkan setelah terkumpul banyak, ada suatu media yang pernah mengundang saya menjadi tamu, yaitu media, baik media cetak maupun media elektronik, khususnya waktu itu ada di Kick Andy. Itu yang menginformasikan seluas-luasnya ke negara ini bahwa saya adalah seorang tokoh atau orang yang mempunyai kesenangan, hobi untuk mengoleksi foto sejarah. Setelah itu datang dari beberapa tokoh dan dari seluruh Indonesia menghubungi saya untuk merawat, menitip rawat, tapi yang banyak bertransaksi untuk kita beli agar kita dirawat. Tapi tidak sedikit juga yang memberi kita untuk kita rawat. Oke, baik. Lalu tujuannya apa melakukan MOU dengan LKN ini Pak? Tujuan kita melakukan MOU dengan LKN, tentunya lembaga kajian nawacita yang mempunyai cita-cita dan nilai-nilai luhur untuk membangun bangsa dan negara ini, dan kita sebagai yayasan yang ingin mewariskan, ingin menyampaikan kepada generasi muda warisan tokoh bangsa, apa yang disampaikan tokoh bangsa itu, ini berkolaborasi untuk melakukan pameran roadshow atau untuk mencetak buku
Yang pendistribusiannya tentunya jaringan lembaga kajian nawacita, dan kita akan bersama-sama mempercepat proses apa yang kita maksud, proses digitalisasi ke cetak. Baik, merawat barang itu kan pasti membutuhkan biaya, Ya. Pak. Apakah Bapak tidak ada niat untuk menghibahkan atau apapun lah namanya kepada Arsip Nasional atau Perpustakaan Nasional begitu? Kalau di Arsip Andri, saya sudah pernah memberikan cuma-cuma, tidak dibayar dan tidak diakuisisi. Tetapi yang lainnya, tentunya yang saya lihat adalah ketika kita memberikan ke Arsip Nasional, kita klise-klise itu kan kita berikan, lalu setelah itu mereka dokumentasikan. Kalau yang lebih realisasi konkret, dieksekusi, ingin nyampai ke masyarakat, saat ini adalah dengan cara yang saya lakukan, mendigitalisasi, mencetak di atas kanvas, dan memajang di galeri saya di Binton Gallery yang dibawa Yayasan Warisan Tokoh Bangsa. Lalu apa yang menarik dengan foto-foto itu? Tentunya apa yang jadi pertanyaan juga, ada yang menjadi pertanyaan, siapa yang membiayai perawatan itu? Perawatan itu sampai hari ini kita melakukan barter dengan usaha yang ada, menutupin itu, dan setelah saya banyak waktu pensiun dini, saya akan membiayai itu dengan melakukan penulisan-penulisan sejarah dan menjadikan itu jadi buku atau topik untuk di YouTube nanti yang membicarakan masalah buku. Kita akan mengangkat topik-topik buku yang ditulis oleh penulis tokoh-tokoh masa lalu. Saya kira itu salah satu bagian ke depan untuk membiayai. Pembiayaan secara pribadi tentunya ini tidak sedikit juga kita melakukan kerjasama atau banyak teman-teman yang terpanggil. Kita pernah masuk ke yayasan kitabisa.com dan kita pernah juga kerjasama dengan, atau ada sahabat-sahabat yang ingin itu supaya nggak punah. Baik Pak Binton, kami dari FNN ingin tahu lebih jauh tentang Ikatan Indonesian Speaker Association. Oke, boleh dijelaskan Pak, apa itu Pak? Ya baik, saya Doni De Keyser, Ketua Umum IPSA atau Indonesian Professional Speakers Association. IPSA sendiri merupakan asosiasi profesi para pembicara publik dan pembicara profesional di tanah air. Asosiasi ini berdiri pada tahun 2016 dan hingga saat ini sudah melahirkan kurang lebih 2.500-an alumni dari seluruh Indonesia dan tersebar juga di beberapa negara di dunia. Nah, fokus pada asosiasi ini adalah melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu di bidang kemampuan komunikasi publik, lebih khusus lagi dalam bidang public speaking. Nah, asosiasi ini sendiri, anggotanya atau lulusannya memang profesinya beragam, baik dari politisi, kepala daerah, profesional, banyak sekali. Tetapi mereka semua menggunakan kemampuan public speaking atau komunikasi publik dalam menjalankan profesinya. Nah, hari ini kami bekerja sama dengan Lembaga Kajian Nawacita dengan tujuan yaitu sama-sama fokus pada pengembangan kualitas sumber daya manusia. Ada dua hal yang kami sasar dalam kerjasama IPSA dengan LK Nawacita ini, yaitu bagaimana melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas dari sisi leadership atau kepemimpinan, dan yang kedua, sumber daya manusia memiliki karakter yang positif. Kami harapkan kerjasama ini bisa berkontribusi besar bagi bangsa Indonesia melalui kerjasama antara dua lembaga ini. Terima kasih. Anggotanya ada berapa Pak? Kalau anggota seluruh Indonesia kurang lebih 2.500-an. Personal ya? Personal, Apakah? karena mereka mewakili profesi pribadi masing-masing. Boleh disebutkan kira-kira profesinya apa aja? Waduh, banyak sekali. Jadi kalau bicara asosiasi, kalau dokter itu kan organisasinya ID ya. Yeah. Nah, kalau pembicara profesional atau pembicara publik, asosiasinya itu adalah IPSA. Nah, sementara pekerjaan mereka sendiri macam-macam. Ya, ada dari kepala daerah, anggota legislatif, profesional di bidang marketing, Motivator? artis, motivator, pembawa acara, presenter, hampir semua profesi yang menggunakan kemampuan komunikasi ada di IPSA. Oke, keuntungan bergabung di sini apa? Yang pertama tentu kita kawal kompetensi dan kualitas SDM, khususnya lulusan program sertifikasi. Kenapa? Karena kami memiliki standar kompetensi nasional yang juga diakui di tingkat internasional. Untuk mendukung hal ini, kami sudah bekerjasama dengan pemerintah melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi, sehingga lulusan dari program sertifikasi IPSA selain diakui oleh asosiasi profesi, juga diakui oleh negara, bahkan di skup internasional. Tapi yang bisa bergabung di sini tidak harus lulus di
sertifikasi ya? Tidak. Ya, jadi Iya. selama mereka menjalankan profesi yang menggunakan kemampuan public speaking atau professional speaking, silakan, ini menjadi rumah bersama bagi kita semua. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Portal sekolah itu apa sih, Pak? Ya, baik. Perkenalkan, saya Sukri dari Portal Sekolah. Jadi Portal Sekolah ini sebuah sistem yang mentransformasi sistem sekolah non-digital ke sekolah digital, di mana kita desain untuk digunakan oleh guru, siswa, kepala sekolah, orang tua, pihak yayasan untuk swasta ataupun dinas pendidikan. Nah ini, jadi kita desain Portal Sekolah ini sistem dari hulu ke hilir yang menjadi solusi menyeluruh bagi kebutuhan manajemen pembelajaran dan manajemen sekolah. Nah ini, jadi tugas guru akan dimudahkan dengan tersedianya materi-materi pembelajaran baik dari kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka. Ada buku sekolah digital, ada video pembelajaran, ada informasi-informasi, guru memberikan pengumuman atau sekolah memberikan pengumuman, dan otomatis ternotifikasi ke orang tua sehingga komunikasi akan berjalan dengan mudah. Orang tua bisa mengontrol progres kemajuan belajar anaknya. Pun dalam hal memberikan evaluasi juga guru-guru terbantu dengan sistem evaluasi digital ya. Ini siswa tinggal mengerjakan lewat handphone atau lewat tablet, lewat laptop ya, semuanya dimudahkan, dan guru tidak perlu mengoreksi lagi hasilnya karena sudah otomatis nilainya muncul, dan oleh sistem Portal Sekolah itu masuk ke buku nilai, kemudian ke ledger nilai dan menjadi raport, sehingga di akhir semester tinggal di print saja. Nah ini tentu memangkas waktu kerja dan biaya yang besar sekali bagi guru, efektivitas waktu dan biaya dan efisiensi. Jadi tujuan utamanya ini penggunanya guru atau anak sekolah? Tujuan utama kita tentu ini Portal Sekolah digunakan oleh semua guru dan siswa di sekolah, termasuk kepala sekolah juga. Oke. Untuk jenjang apa itu, Pak? Ya, kita hadir mengakomodasi kepentingan dari berbagai jenjang, baik itu SD, SMP, SMA maupun SMK. Perguruan tinggi? Perguruan tinggi kita sedang desain juga, ada portal kampus sedang kita pengembangan, kemudian ada direktori kampus, ada portal kerja juga. Keuntungan yang didapat dari pengguna apa ya, Pak? Keuntungan yang didapat oleh pengguna tentu dengan hadirnya materi-materi pembelajaran tadi secara digital ya. Nah ini tentu tidak perlu beli buku cetak lagi, kemudian bagi guru tentu memudahkan tugas-tugasnya dalam pengajaran karena 80% dari beban administrasi guru ini sudah dibantu oleh Portal Sekolah begitu. Sehingga guru tinggal memikirkan fokus bagaimana menyampaikan satu materi pembelajaran, metodologi apa yang tepat untuk disampaikan. Ya, tapi anak-anak tetap tatap muka kan ya belajarnya? Ya, anak tetap tatap muka. Kita desain Portal Sekolah ini selain untuk pembelajaran jarak jauh juga tepat untuk dijalankan pada saat tatap muka sekarang ini, Pak. Gitu. Fitur-fiturnya sudah kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran tatap muka. Oke, ini free ya atau berbayar? Saat ini kita akan terapkan secara masif di seluruh Indonesia, mass deployment ya, yang kita inginkan. Kemudian kita bantu pendataan sekolah-sekolah, kita buatkan akunnya ya, semua guru dan semua siswa. Kemudian mulai Maret sampai Juni 2023. Nah kemudian nanti free di Juli 2023 sampai Juli 2024 ini masih kita berikan secara free. Oke, apa bedanya dengan ruang guru? Tentu kita hadir Portal Sekolah ini sebagai satu sistem yang menyeluruh untuk menjadi solusi semua kepentingan pembelajaran, penugasan, penilaian, komunikasi, administrasi akademik, juga pelaporan hasil belajar. Nah, jadi kita hadir sebagai solusi menyeluruh. Kita berbeda dengan bimbel-bimbel online. Nah, kalau bimbel online ini tentu dia cuma hadir untuk beberapa mata pelajaran saja yang dianggap penting, yang dianggap pokok. Tujuannya adalah bagaimana misalnya masuk perguruan tinggi negeri favorit, misalnya itulah bimbel online. Tetapi kita ini sebagai sekolah digital, Pak. Jadi konsep kita sama dengan sekolah, hanya didigitalkan. Semua mata pelajaran ada di sini. Kalau MOU dengan LKN ini apa tujuannya? MOU dengan LKN ini tentu ya kita ingin bekerja sama karena LKN mempunyai akses yang sangat luas. Nah ini mungkin juga di berbagai daerah ya. Nah tentu kita harapkan kita bisa bersinergi di situ. Yang tujuan kita ingin secara masif tadi di seluruh Indonesia. Oke.